Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Makarsari dengan NIM 212111234 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan dengan tema riba dan transaksi yang dilarang dalam Islam. Pertama yaitu mengenai pengertian riba. Riba memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu menurut ahli, yaitu menurut Abdurrahman Al-Jaiziri, Abdul Adhuh, Baharuddin Al-Aini, Imam Sarasaki, dan Abu Surai Abdul Hadi. Nah, selain dari beberapa ahli yang menjabarkan mengenai pengertian tentang riba, ada juga pengertian riba. Riba secara bahasa berarti ziyadah atau tambahan. Nah, secara pengertian lain, dalam linguistik, riba berarti juga tumbuh dan juga membesar. Ringkasnya, secara bahasa, riba memiliki arti bertambah, baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan secara istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Pengertian selanjutnya, riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan atau kelebihan tersebut yang diisyaratkan dalam perjanjian pada awalnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis riba. Riba dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama riba hutang piutang dan yang kedua riba jual beli. Dalam riba utang piutang dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu riba qard. Riba qard yaitu suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Maksudnya, ini adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami. Riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok hutang dengan beberapa persyaratan dari pemberi hutang. Yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan hutang yang telah melebihi pokok pinjaman. Nah, biasanya hal ini terjadi akibat peminjaman yang tidak dapat membayarnya dengan waktu yang telah sesuai dengan perjanjian di awal. Jenis riba yang kedua yaitu riba jual beli. Nah, riba jual beli ini dibagi menjadi tiga lagi. Yang pertama yaitu riba fadl. Riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu riba nasi'ah, yaitu penangguhan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi. Nah, riba nasi'ah ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, dan juga tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang akan diserahkan kemudian. Yang terakhir, yaitu ribayat. Pada jenis riba ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, ketika penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis barang ribawi. Nah, barang-barang ribawi ini ada 5. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga gandum, yang keempat terigu, dan yang terakhir itu adalah kurma. Yang selanjutnya yaitu konsep riba dalam non-muslim. Nah, riba itu tidak hanya di dalam Islam atau dalam muslim, tetapi juga dalam non-muslim. Nah, agama di luar Islam seperti Yahudi dan juga Kristen juga mempunyai masalah mengenai riba. Pada masa Romawi kuno, yaitu sekitar abad ke-5 sebelum Masehi hingga 4 sebelum Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan pengambilan riba dan juga pengambilan riba tersebut tidak boleh melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Pada masa Gneucia, pada tahun 342 sebelum Masehi, kegiatan pengambilan riba atau bunga ini tidak diperbolehkan, tetapi ada pihak lain, yaitu Unciara pada tahun 88 sebelum Masehi, praktik pengambilan bunga tersebut diperbolehkan kembali seperti semula. Nah, jadi dalam non-muslim itu ada dua pandangan. Yang pertama, riba itu tidak diperbolehkan, dan yang kedua itu diperbolehkan. Pada masa Yunani kuno, pengambilan bunga ini dikecam oleh para ahli filsafat. Nah,
para ahli tersebut yaitu antaranya Plato pada tahun 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Yang ketiga ada Cato pada tahun 234 sampai 149 sebelum Masehi dan juga Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Untuk yang selanjutnya yaitu hukum mengenai riba. Nah, riba itu adalah hukumnya haram. Pelarangan riba atau prohibition of riba dalam Islam secara tegas dinyatakan secara jelas bahwa riba itu haram, itu terdapat dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Salah satunya dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak pula bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan atau pahalanya. Berikut adalah salah satu penjelasan mengenai hukum riba dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39. Bunga bank merupakan tanggungan dan pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Bunga bank adalah kelebihan jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional pada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Nah, bunga bank ini akan diberikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan pada sebelumnya, bisa per bulan, per tahun, dan juga selebihnya. Nah, bunga bank ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Selanjutnya yaitu mengenai haram. Haram di sini ada dua, yaitu haram li dzatihi dan juga haram li khairihi. Nah, haram li dzatihi ini merupakan sesuatu yang diharamkan karena barang atau perilaku itu sendiri mengandung masfadah atau kerusakan dalam dirinya. Sedangkan haram li khairihi adalah haram segala sesuatu yang halal tetapi menjadi haram karena disebabkan oleh hal-hal lain yang menyebabkan hal tersebut menjadi haram. Yang selanjutnya atau bahasan yang terakhir yaitu mengenai akad yang tidak sah. Nah, akad ini dapat didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syariat yang telah ditetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum dalam suatu objek perikatan. Nah, sedangkan akad yang tidak sah itu merupakan suatu perjanjian yang terdapat kekurangan dalam rukun dan juga syarat, sehingga seluruh akibat hukum dari perjanjian itu tidak berlaku dan tidak dapat mengikat antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Nah, maka dengan demikian, akad tersebut bisa dikatakan menjadi akad yang tidak sah. Nah, suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih dari faktor-faktor yang mendukungnya. Yang pertama yaitu rukun dan syarat yang tidak dipenuhi. Yang kedua terjadi ta'aluk. Dan yang ketiga terjadi two in one. Nah, berikut adalah mengenai akad yang tidak sah. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai riba dan transaksi yang dilarang dalam Islam. Kurang lebihnya dan banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.